Sus, tolong sus, istri saya sus. Tenang Pak. Saya udah hopeless, saya bilang udah Tuhan, gak usah lama-lama lah. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah. Kami akan lakukan pemeriksaan Bapak di UGD. Nanti akan kami informasikan kembali Pak. Saya mengalami satu pergumulan di mana istri saya sakit. Tuhan, tolonglah istri saya Tuhan. Aku gak tahu lagi harus gimana Tuhan. Saat itu kami semua satu rumah termasuk anak kami itu shock. Ibu, tenang dulu, nanti saya akan cek Ibu. Nanti saya akan lihat apa penyebab pendarahan Ibu yang Ibu alami ya. Ibu tenang aja dulu. Dok. Iya Pak. Gimana kondisi istri saya dok? Saya melakukan observasi terlebih dahulu. Nanti saya akan cari tahu apa penyebab pendarahan yang dialami Ibu ya. Pendarahan dok? Iya, betul. Ibu mengalami pendarahan, tapi nanti saya akan pindahkan Ibu ini ke ICU. Di situ kami bawa, ternyata dokter katakan ada masalah di ginjal. Dan saya waktu itu juga nggak tahu harus berbuat apa, karena pada saat itu langsung ibu masuk ICU karena pendarahan hebat. Dan pendarahan hebat itu yang membuat kami juga bertanya-tanya ini seperti apa gitu ya kan. Yang kuat ya Ma. Kau pasti bisa. Dok, gimana kondisi istri saya dok? Kami tim medis sudah periksa, ginjal sebelah kanannya sangat rusak, sehingga terjadi perdarahan. Ternyata dokter bilang ginjalnya rusak. Saya udah gak kuat gitu loh. Saya sempat bilang sama suami saya, udah Pi, kayaknya saya udah gak kuat. Saya gak sanggup lagi lewatin semuanya ini. Artinya lewatin proses-proses yang harus dilewatin secara medis gitu. Saya udah gak sanggup gitu. Sementara dokter masih mencari penyebab pendarahan saya. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah. Saking udah gak kuatnya. Dok. Bagaimana kondisi istri saya sekarang dok? Kondisi istri Bapak, setelah tadi saya sudah cek, HB dan trombositnya masih tidak normal. Apa yang harus saya lakukan dok? Jalan satu-satunya kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita coba transfusi darah. Ketika itu ibu perlu donor darah. Darah yang memang harus banyak. Mohon kerjasamanya Bapak agar bisa mencari pendonor untuk bisa transfusi darah jenis B+ sebanyak 40 kantong ya. Nah saat itu saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Prosesnya juga begitu cepat. Halo? Bro, gini, istri saya lagi butuh darah. Bisa tolong tanya ke teman-teman lain yang mau donor darah. Oke. Siap. Saya akan coba tolong dengan share di grup. Kasih info ke teman-teman, kerabat. Iya. Makasih ya bro. Aku minta tolong ya. Terus saya WA ke berbagai teman. Saya coba berdoa. Dok, saya udah bawa beberapa orang untuk mendonor darahnya dok. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 40 kantong ya dok. Ya. Kasihan ya Mima. Semoga donor 40 kantong ini akan tercukupi kuotanya. Puji Tuhan responnya baik. Saat itu beberapa hari kemudian mereka berdatangan untuk mendonorkan darah mereka. Tertolong pada saat itu. Tapi darahnya itu terus belum ditemukan seperti apa untuk masalah
kondisi ibu ya. Dok, tunggu dok. Apa nggak ada cara lain lagi dok? Apa nggak bisa istri saya dioperasi dok? Saya minta tolong dok. Saya takut istri saya kenapa-napa, tolong dok. Ya Pak, mohon bersabar ya Pak. Kami semua tim medis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan istri Bapak. Memang umur ini yang menentukan Tuhan. Jadi Bapak dan keluarga bersabar. Saran saya, semua keluarga besar dari Bapak, Ibu bisa datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi istri Bapak. Saat itu saya pas dengar bahwa dokter katakan bahwa nggak ada choice, nggak ada pilihan lain, suruh panggil keluarga inti. Saat itu saya tahu bahwa istri saya akan meninggal kan. Berteriaklah sama Tuhan karena kondisi ya pada saat itu. Tuhan, kenapa kau biarkan istriku seperti ini? Kenapa semua ini terjadi pada keluarga aku, Tuhan? Pada saat saya udah berteriak, saya udah komplain, saya udah marah-marah sambil nangis, udah nggak karuan lah sama Tuhan. Tiba-tiba ada saat itu saya ada kayak semacam merenung juga bahwa kok jadi saya kayak begini gitu, nggak punya nggak punya Tuhan gitu, kok marah sama Tuhan. Aku ingat Mazmur 123 itu. Ketika aku mengalami iman yang drop gitu, nggak tahu gimana ayat itu muncul gitu. Aku tiba-tiba nyanyi aja gitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang merumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku kuat dengan ayat itu. Berubah. Aku nggak komplain lagi. Aku cuman nangis saja. Malu sama Tuhan pada saat itu. Malu banget. Aku nggak komplain lagi. Aku bilang, Tuhan terserah. Apa maunya Tuhan buat anak-anakku, terutama buat istriku. Aku udah nggak komplain. Tapi aku nyanyi terus lagu itu. Binatang buas itu gede sekali, seperti serigala gitu ya, yang memang lapar karena air liurnya menetes-netes. Lalu kami kepleset, jatuhlah berdua nih ke jurang. Tapi aneh, jatuh sampai di bawah. Saya bilang, wah kayaknya mati, udah mati kita ini. Ternyata sampai di bawah, saya hidup, saya sehat, nggak ada satu lecet pun, nggak ada luka pun, nggak ada tulang yang patah sedikit pun. Mimpi itu jadi saya dalam kondisi yang memang tidak sadar, tapi saya jelas-jelas bisa merasakan mimpi itu, tapi kondisi saya tidak sadar gitu ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saat itu memang ibu kondisinya ya lagi seperti itu ya,
berdiam diri aja di ruang ICU. Kami disuruh bisa masuk, minta izin. Sebenarnya kondisi saya nggak sadar di ICU, tapi kenapa kok saya bisa dengar dengan jelas gitu ayat yang dibacakan di telinga saya. Mungkin dalam keadaan tidak sadar pun masih adalah alam bawah sadar kita yang bisa menangkap gitu ya. Ingat banget bunyi ayat itu. Jadi ayat itu berbunyi, aku akan meluputkan engkau dari maut. Berselang 1 hari, jam 10 malam, Dr. Amrizal berjanji untuk operasi tindakan itu terjadi. Dia bilang, ini bisa. Dok, gimana operasi istri saya, Dok? Selamat ya Pak, operasi berjalan dengan lancar. Istri Bapak besok sudah boleh dipindahin ke ruangan rawat inap ya. Dari akhirnya ibu bisa ditangani. Luar biasa tangan Tuhan. Ibu sudah menjalani operasi, sudah berjalan dengan baik, tindakan medis. Saya hanya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan itu yang menentukan hidup kita. Kalau Tuhan bilang, engkau masih diperlukan di dunia ini, maka Tuhan pasti menolong, dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Lewat kesaksian saya mengajak kita semua, apapun persoalan kita, mari kita serahkan sama Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak